Faidah min hadhil ayah atau min hadhihi surah fi suratil Lahab fi darsil madi qad madha ma'ana fi hadhil ayah atau fi hadhihi surah khasatan fi ayah atsaniyah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huna fi faidah adamul intifa' bainal musyrik wal kafir ma'al muslimin. Tidak ada pemberian faidah di antara seorang muslim dengan seorang yang kafir. Wa dalilu dzalika ma fi hadhil ayah ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidak bermanfaat Abu Lahab dari harta-hartanya dan kasab. Al-kasab bermakna anak-anaknya seperti di tafsir Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan. Fahadihil ayat tadullu ala adamil intifa' lil musyrik wal kafir bimalihi wa waladihi min adabillah. Fa Abu Lahab kana lahu salasa minal walad. Yang pertama Utbah, yang kedua Mughis, dan yang ketiga Utaibah. Fa Utbah wa Mughis musliman, masuk kepada Islam. Idan la yanfa Abu Lahab li Utbah wa Mughis wala Utbah wa Mughis li abihi Abi Lahab. La yanfa min kulli syai' imtina' kama qala ta'ala ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Wa kadzalika Utaibah mata ala syirkihi. Fahunaka kisah mimma yubayyin Utbah wa Mughis wa Utaibah mata wa huwa musyrik kama dzakarahu al ulama fi Tabrani al Kabir min tariq Zuhair ibn al-Ala hadatsana Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah faqala Qatadah tazawwaja Ummu Kulsum binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Utaibah ibni Abi Lahab. Maka di saat menikah anaknya yang paling kecil Utaibah dari anak Abu Lahab dengan putri Nabi Ummu Kulsum. Kemudian setelah itu datang peristiwa turunnya ayat ini. Di saat Nabi mengumpulkan mereka, fanazalatil ayah tabbat yada Abi Lahab wa tab. Faqala Abu Lahab li ibnaihi, man ibnaihi? Utbah tazawwajat ma'a Ruqayyah. Wa kadzalika asalis Utaibah tazawwaj ma'a Ummi Kulsum. Maka berkata Abu Lahab setelah turunnya ayat di mana Allah mencela Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan kepada Utaibah wa Utbah, "Ra'si min ra'sikuma haram in lam tutalliqa ibnatai Muhammadin." Wa qalat ummuhuma man Ummu Jamil Arwa bintu Harb ibni Umayyah hamalatul hatab talliqahuma ya bunayya fa innahuma qad habbatah fatallaqahuma walamma talaqa Utaibah Ummu Kulsum jaa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haitsu faraqa Ummu Kulsum faqala kafartu bidinik ya Muhammad wa faratu ibnatak la tuhibbuni wa la uhibbuk summa satta alaihi fasaqqa qamisan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun nahwa Syam litijarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u amma ini as'alullah an yusallita alaika kalbahu. Maka di saat diperintah oleh bapaknya dan ibunya
Utaibah untuk menceraikan putri Nabi Ummu Kulsum yang baru menikah, maka dia datang kepada Nabi dengan sombong mengatakan, aku kembalikan putri kamu dan aku tidak pernah mencintai kamu dan kamu jangan mencintai aku. Kemudian dia merobek baju Nabi. Maka Nabi mendoakan semoga Allah mengutus anjingnya ataupun kucingnya untuk memakan kamu. Dan terjadilah apa yang terjadi di saat sampai kepada Syam. Maka kelompok dari Utaibah, dari kelompok Quraisy, diserang oleh singa. Dan singa itu menjadi sniper, yatakonnas, fokusnya kepada Utaibah. Maka semua orang melindungi Utaibah, singa ini tidak peduli. Targetnya adalah Utaibah. Maka masuk ke kumpulan manusia yang melindungi Utaibah dan mengambil Utaibah dan diterkam dan dilahap, terutama kepalanya, diambil kepalanya, dipotong. Maka hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam jalan yang kami sebutkan dari Zuhair ibn al-Ala an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah, maka sanadnya dhaif karena Zuhair dhaif, sayyi'ul hifdz, dan Qatadah meriwayatkan dari kisah Nabi. Dari mana dia mengetahui, terutama kisah Nabi ini Makkiyah, Nabi belum hijrah, masih di awal dakwah, jelas sanadnya terputus. Namun telah datang di riwayat yang lain dari At-Tabrani dari jalan Ali ibni Abdul Aziz, haddatsana Az-Zubair ibnu Bakar qala wa kanat Ummu Kulsum bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Utaibah alladhi akalahu al-asadu fa faraqaha. Maka kisahnya sama dan ini pun sanadnya dhaif. Az-Zubair ibnu Bakar lam yasma min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sanadnya pun munqati'. Alhasil hadhil kisah barakallahu fikum muayyanah, kisah yang diketahui oleh seluruh manusia. Khobar yang mutawatir di zamannya. Namun sampai kepada kita dari jalan-jalan yang dhaif, maka para ulama talaqqa bil qabul. Para ulama menerima hadis ini. Meskipun banyak jalan-jalan yang dhaif, li'anna qad waqa'a al-qissah, dan keduanya Utbah dan Mughis aslama. Dan ini yang menjadi poin. Mughis wa Utbah masuk kepada Islam. Dan poinnya di sini ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maka uang yang ada dari Abu Lahab tidak bisa dimanfaatkan, dan keduanya pun yang muslim tidak bisa memberikan manfaat dari segi syafaah, al-istighfar, doa, dan bahkan harta warisan. Oleh sebab itu telah datang tentang asy-syafaah, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka tidaklah orang-orang yang zalim, dan makna zalim huna bimakna asyirk, kama qala ta'ala fi Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Fasyirk yusamma adzulm. Fakadzalika huna ma lidz zalimin ay ma lil musyrikin. Ma huna ma nafiyah, dinafikan oleh Allah, tidaklah untuk orang-orang musyrik itu min hamimin, dari para penolong, wala syafi'in, dari pemberi syafaat yang diterima, yuta'. Maka syahidnya di sini Mughis wa kadzalika Utbah yaumal qiyamah lam yastati'a an yasfa'a li abihi Abu Lahab. Lima dari anak Allah yaqul ma lil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Idan hada wajh dalal
Wa kadzalika amru tsani wala ad-du'a. Fa kama ta'rifun barakallahu fikum, orang yang sudah meninggal masih ada hubungan dengan orang yang hidup, terutama anak-anaknya yang soleh bidu'a. Kama jaa fi Muslim an Abi Hurairah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi ihda thalath, ila min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Bahwa jika seseorang meninggal maka terputus perkaranya dengan dunia kecuali 3 perkara: mempunyai amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan WC dan sebagainya, dan yang kedua ilmu yang terus mengalir karena dia mengajari manusia, diamalkan, dan yang ketiga waladin saleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya yang meninggal. Fasahiduna huna Utbah Mughis, anak yang soleh muslim, namun doanya dia kepada bapaknya la yanfa, tidak diterima. Karena tadi ada mul intifa, aina dalil ma agna anhu maluhu wa makasaba, tidak bermanfaat bagi dia hartanya dan nasabnya dan juga kasab anak-anaknya. Maka anak-anaknya tidak diterima oleh Allah di saat mendoakan kepada kedua orang tuanya. Wasalith al-istighfar. Idan Mughis wa Utbah tidak boleh bahkan untuk memintakan ampun, hukumnya haram. Dan ini sesuai dengan hadis Al-Musayyib Ibn Hazm yang muttafaqun alaih, yang masyhur, sering kita ulang, bahkan di surat Al-Ahqaf pun kita ulang, dikarenakan ataupun di ceramah yang terakhir, lecture with 3 language, ceramah dengan 3 bahasa, telah kita sebutkan. Karena salah memilih teman, sesuai hadis almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dulu Abu Thalib salah mencari teman, Abu Lahab dan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga di akhir dakwah Nabi pun tidak bisa menyebabkan dia masuk kepada hidayah. Syahidnya di sini bahwa di hadis Al-Musayyib Ibn Hazm, di saat Nabi diberitahu bahwa pamannya mati dalam keadaan kesyirikan, seperti Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi setelah Nabi mendakwahi, ya amkul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Dikatakan di hadis, tidak mau Abu Lahab fa'aba an yaqula la ilaha illallah, tidak mau untuk masuk kepada Islam. Faqala Abu Thalib mengabarkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz, ya Rasulullah, inna ammaka dhal qad mat, bahwa pamanmu yang tersesat telah mampus dalam kesyirikan. Anaknya yang berkata demikian, bara'ah dari bapaknya yang mati dalam keadaan kesyirikan. Apa kata Nabi? Maka kafan dan kuburkan. Syahidnya di sini, di dalam hadis Al-Musayyib Ibn Hazm, Nabi di saat mendengar bahwa Abu Thalib meninggal dalam kesyirikan, dikatakan la astaghfiranna lak, dengan lam taukid, la astaghfiranna lak, wa binun taukid as-saqilah, la astaghfiranna. Maka astaghfiranna fi'lun mudhari' mabni ala fathah bidukhuli nun taukid. Fahuna la astaghfiranna bitaukid bermakna pasti aku akan meminta istighfar bagi kamu. Hada al-an minan nabi talab al-istighfar, walakin hukmuhu haram, nazalatil ayah lin nabi. Maka lin nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang maknanya, maka dari nabi waladina amanu haram bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman
an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta istighfar kepada orang-orang yang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun kerabat dekatnya, seperti Nabi dengan pamannya. Tidak boleh. Dan Utbah dan Mughith kepada Abu Lahab tidak boleh. Dan Abu Thalib kepada pamannya, kepada bapaknya Abu Thalib tidak boleh. Dan begitu pun Ibrahim kepada bapaknya tidak boleh. Maka ini adamul intifa yang ketiga, dan adamul intifa yang terakhir, tidak boleh mewariskan. Maka Abu Lahab yang hartanya banyak tidak mewariskan kepada Mughith dan Utbah, haram. Lalu hartanya siapa yang bermanfaat? Orang-orang musyrik. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Usamah bin Zaid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yarithul muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima. La yarithul muslimu al-kafira, tidak mewariskan seorang muslim dari orang kafir. Dan yang lafaz berikutnya, walal kafiru, dan orang kafir tidak menerima dari warisan muslim. Maka di sini prakteknya Abu Lahab yang mewariskan, dia yang mati, maka tidak boleh diambil oleh Utbah dan Mughith. Kenapa? Adamul intifa. Sesuai keumuman ayat tadi, ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Maka ini yang mungkin bisa kita tambahkan dari ujian. Dan sekali lagi kepada ikhwah, ujian ini bukan sembarangan. Maka fokus dalam ujian, jangan disibukkan dengan perkara yang lain. Untuk pelajaran yang lain mungkin bisa diperingan ataupun bisa istirahat, case untuk tidak mengajar untuk ujian. Maka ujiannya jangan lihat kitab, tidak ada yang lainnya. Semua ujian tidak ada yang melihat kitab. Dan tadi dengar sound system, mendengar pukulan-pukulan, nah itulah yang tidak bisa menjawab dipukul. Jadi ilmu ya seperti itu, didapat tidak dengan mudah. Dan syahadah juga kita akan memberikan tidak dengan mudah. Penuh pukulan dan penderitaan dan menghafal dan yang lainnya. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi